Innal hamdalillah alladzi ja'ala al-laila wan-nahara khalfatan liman arada ay yadhakkara aw arada syukur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ma'asyiral kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, lagi-lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala sampai siang ini masih memelihara kita, masih memberikan kita nikmat, rahmat dan inayahnya serta hidayahnya, hingga siang hari ini walaupun kita disibukkan dengan aktivitas keduniaan kita, tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita mampu dan mau hadir di masjid Nurul Islamillah ini dalam rangka kita melaksanakan salah satu kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan ibadah fardu Jumat sebagaimana biasa. Mudah-mudahan ibadah yang akan kita lakukan, yang telah kita lakukan, benar-benar kita laksanakan, kita kerjakan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi koleksi dan menjadi perbendaharaan amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, pada tempat yang kedua kami selaku khatib tidak bosan-bosannya berpesan, berwasiat pada para jamaah sekalian yang hadir pada hari ini, umumnya dan khususnya kepada pribadi khatib sendiri. Marilah seyogianya kita senantiasa beriman serta meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kejayaan, kebahagiaan, ketenangan seorang manusia tergantung daripada dia bisa mendulang dan meraih takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahmati Allah Subhanahu wa taala, materi khutbah kita pada mimbar Jumat kali ini adalah siapa yang paling baik amalnya. Judul ini merupakan ungkapan Al-Quran yang dapat dipahami sebagai bahasa pertanyaan atau pernyataan. Intinya, kompetisi yang berlangsung antara manusia dalam kehidupan ini arahnya untuk membuktikan siapa yang layak meraih predikat terbaik amalnya. Masa kompetisi sangat panjang. Garis startnya mulai dari seseorang menginjak usia balik, berakhir hingga meninggal dunia atau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal yang dipertandingkan atau yang diperlombakan adalah semua jenis amal kebaikan manusia. Seluruh model amal kebaikan manusia itu diperlombakan.
jadi pertandingan dalam seluruh aspek kehidupan. Kenapa perlu ada kompetisi seperti ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa semua bentuk kompetisi tersebut dalam rangka menguji manusia untuk melahirkan manusia yang paling baik dalam beramal. Karena balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia bertingkat-tingkat, dan balasan akhirat pun disesuaikan dengan kadar dan kualitas amalnya di dunia. Sebagaimana ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Ar-Rahman ayat 60. Hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan. Apakah balas kebaikan itu melainkan kebaikan? Dan dalam Al-Quran pada surah yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian atau kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Jamaah Jumat yang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terbaik amalnya bisa merujuk ke aspek kualitas maupun sisi kuantitas. Sebuah amal dikatakan kualitas baik, sekali lagi sebuah amal dikatakan kualitasnya baik karena sering dan banyak dijalankan. Demikian juga kuantitas sebuah amal akan memotivasi untuk mencapai sisi kualitas. Antara kuantitas dan kualitas dalam hal ini tidak dapat dipisahkan, apalagi dinafikan. Keduanya saling mempengaruhi dan menguatkan. Jamaah Jumat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, terdapat 3 ayat dalam Al-Quran dengan redaksi yang hampir sama, menyebut siapa yang paling unggul amalnya, siapa yang paling baik amalnya. Yaitu surah Hud ayat 7, surah Al-Kahfi ayat 7, dan surah Al-Mulk ayat 2. Konteks ketiga ayat ini bahwa kehidupan dengan beragam keadaan, dengan berbagai warnanya, dan dengan seluruh bidang dan sarana prasarananya adalah ajang dan wahana ibtila atau ibtala, ujian atau seleksi untuk menghasilkan manusia yang paling baik amalnya. Kontestasi ini terbuka untuk umum. Perlombaan ini, seleksi ini terbuka untuk umum. Semua orang beriman menjadi pesertanya dalam ragam bidang kehidupan dan profesi yang digelutinya. Penilaian yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah siapa yang paling unggul, siapa yang paling baik amalnya, bukan siapa yang paling banyak hartanya, bukan siapa yang paling tinggi jabatan sosialnya atau akademiknya, bukan orang yang banyak tugasnya, banyak kerjanya, banyak fansnya atau followernya, bukan pula orang yang terkenal, populer namanya, dan atribut-atribut lainnya yang bersifat materi keduniaan. Karenanya sangat fair sekali, sangat fair sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua berkesempatan untuk menjadi yang terbaik amalnya. Semua diuji, semua pesertanya semua untuk orang-orang beriman, untuk diuji, diseleksi sehingga menjadi manusia atau insan ahsanu amal, yang terbaik amalnya. Ayat pertama yang membahas siapa yang paling baik amalnya sesuai dengan tertib surah atau urutan surah dalam Al-Quran, yaitu surat Hud ayat 7.
Wa huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyam wa kana arshuhu 'alal ma' liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, dan adalah singgasananya sebelum itu di atas air, agar dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Ayat ini menginformasikan perihal penciptaan langit dan bumi sebagai anugerah nikmat kehidupan yang sangat prinsip. Tanpa alam yang teratur tidak ada kehidupan, atau tidak mungkin terjadi kehidupan yang baik. Yang diingatkan oleh ayat ini bahwa fasilitas alam ciptaan Allah adalah untuk manusia dapat menjalankan kehidupan yang terbaiknya. Dengan adanya alam ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang beragam fungsinya, terjadi pergantian waktu pagi, siang, sore, dan malam. Terjadi juga berbagai keadaan kehidupan seperti turunnya rahmat, atau sebaliknya terjadi musibah pada alam semesta. Demikian juga peristiwa terjadi pada alam mempengaruhi keadaan manusia. Manusia bisa senang, manusia bisa susah, manusia bisa bahagia, manusia bisa sengsara, sehat, sakit, dan keadaan lainnya yang datang silih berganti. Semua itu tidak lain melainkan sebagai alat uji, sebagai alat ujian siapa yang mampu tetap terbaik amalnya dalam apapun juga keadaan. Ayat kedua yaitu surah Al-Kahfi ayat 7. Ini lebih spesifik khusus penciptaan dan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi sebagai sarana kehidupan manusia. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha liyabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang di bumi sebagai perhiasan baginya, agar kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik amal perbuatan. Ayat ini hadirin mengisyaratkan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa perhiasan dunia dalam bentuk harta kekayaan, anak, istri, dan keluarga, serta semua perhiasan dunia lainnya. Di surah Al-Kahfi ayat 46 dicontohkan bentuk perhiasan dunia, harta dan anak-anak. Al-malu wal banuna zinatul hayati dunia wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaba wa khairu amala. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Sedangkan di surah Al-Imran ayat 14, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan beberapa contoh perhiasan lain yang memang menarik dan mendorong kehidupan manusia kepada arah kebaikan, atau sebaliknya kepada arah keburukan. Zuina lin-nasi hubbu syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minal dhahabi wal fiddati wal khayli wal musawwamati wal an'am wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Yang artinya dijadikan indah, dijadikan bagus dan menarik pada pandangan manusia, kecintaan kepada apa-apa yang diingininya, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, yaitu surga. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam bahasa Imam Ibn Syur, semua anugerah dunia dapat menjadi pintu-pintu pahala.
atau sebaliknya dapat terbalik menjadi pintu dosa. Tapi justru Allah Subhanahu wa taala menyebut di akhir ayat tentang fitnah harta dan anak bahwa di sisi Allah pahala yang besar. Ini berarti kesempatan mendulang pahala, kesempatan meraih pahala dari harta dan anak jauh lebih besar kesempatan dan peluangnya. Karenanya hadirin, di antara alat uji siapa yang paling baik amalnya, siapa yang paling unggul amalnya adalah faktor anugerah Allah berupa fasilitas dunia yang beragam ini. Ayat ketiga yang lebih populer di tengah masyarakat karenanya menjadi ayat kunci tentang pembahasan siapa yang paling baik amalnya adalah surah Al-Mulk ayat 2. Ayat ini mengisyaratkan bahwa rentan waktu kehidupan. Ayat ini mengisyaratkan bahwa rentang waktu kehidupan dari tiada menjadi ada, kematian dan kehidupan. Kemudian dari ada menjadi tiada, kehidupan menuju kematian adalah anugerah yang tertinggi dalam konteks ujian dan seleksi untuk menentukan siapa yang berhasil memanfaatkan usia tersebut dengan target untuk mencapai yang paling baik amalnya. Al-Fudail bin Iyad seperti dinukil oleh Imam Ibnu Katsir merumuskan dua standar untuk menilai seseorang itu dikategorikan paling baik amalnya. Standar penilaian yaitu yang pertama yang paling ikhlas dalam beramal, yang paling ikhlas dalam beribadah, dan yang kedua yang paling mengikuti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti sunnah Rasul. Keikhlasan merupakan parameter kunci karena semua amal hakikatnya dipersembahkan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah yang paling berhak menilai dari sisi keikhlasan. Sedang Rasul selalu merupakan tauladan, uswatun hasanah paripurna dalam semua bidang amal, sehingga layak dijadikan rujukan standar dalam menilai orang yang paling baik amalnya. Hadirin, dalam konteks pemanfaatan usia, pemanfaatan umur, Rasulullah SAW mengaitkan antara usia dengan peluang menjadi manusia yang paling baik. Dalam hadisnya Rasulullah bersabda, An Abdullah bin Busri radhiyallahu anhu, anna Arabiyan qala ya Rasulullah, man khairun nas? Qala man tola umuruhu wa hasana amaluhu. Dari Abdullah bin Busri radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa ada seorang Arab Badui berkata kepada Rasulullah atau bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, siapakah sebaik-baik manusia atau siapakah manusia yang terbaik? Rasulullah menjawab, man tola umuruhu wa hasana amaluhu, yaitu siapa yang paling panjang usianya, siapa yang paling lama hidupnya, yang paling panjang umurnya, dan yang paling baik amalnya. Usia menjadi faktor penentu keselamatan seseorang di akhirat kelak. Bahkan yang terawal ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumul kiamah adalah usia. Atazulu pada abdi yaumul kiamati hatta yus'ala an umrihi fima afnahu wa an ilmihi fima afala wa an malihi min aina tasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima abalahu. Tidak akan bergeser dua telapak kaki anak Adam pada hari kiamat sampai dia ditanya dan dimintai pertanggungjawaban tentang umurnya. Pertama tentang umurnya,
bagaimana dihabiskannya, tentang ilmunya bagaimana dia mengamalkannya, tentang hartanya dari mana ia memperolehnya dan kemana ia belanjakan atau ia habiskan, serta tentang tubuhnya untuk apa dia gunakannya. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadirin, kontestasi dan kompetisi masih dan terus berlangsung dalam kehidupan ini. Akankah kita mampu keluar sebagai pemegang rekor yang paling baik amal kita? Allah ciptakan alam ciptaan Allah dengan seluruh kejadian dan peristiwa yang mempengaruhi amal kita. Anugerah Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk kepemilikan dunia dalam berbagai jenisnya, dan usia yang kita manfaatkan untuk beramal merupakan 3 alat uji sesuai dengan tuntunan Al-Quran untuk mempersembahkan amal terbaik sebagai bukti bahwa kita adalah hamba terbaik dan karena layak mendapatkan balasan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian khutbah via mimbar Jumat kali ini kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, terutama untuk pribadi hatib sendiri. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum wa fi min al-ayatil hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. La haula wala quwwata illa billahil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansuril islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma ansur man nasara ad-din wa asrul man khadhala al-muslimin wa 'ali kalimataka ila yaumiddin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah